warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kedua setelah UTS ini, kita akan membahas tentang penggunaan dari metode spektrofotometri VIVIS dalam analisis senyawa obat. Jika pada pertemuan kemarin kita membahas tentang prinsip-prinsipnya, bagaimana metode ini dilakukan, pada pertemuan ini kita lebih kepada perhitungan, yaitu bagaimana kita menggunakannya dalam menentukan kadar dari suatu senyawa obat di dalam sampel. Nah, perlu kita ulangi sedikit mengenai prinsipnya di dalam spektrofotometri VIVIS ini adalah nilai absorbansi itu sesuai dengan konsentrasi dari senyawa analit. Maka semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi juga nilai absorbansinya. Itu suatu ketetapan atau suatu sesuai dengan prinsip dari Lambert-Beer tadi, hukum Lambert-Beer yang kita bahas di pertemuan pekan lalu. Nah, ada batasan yang perlu diperhatikan di dalam penentuan senyawa obat dengan menggunakan metode spektrofotometri VIVIS ini adalah nilai absorbansi diusahakan berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Jadi diusahakan nilainya tidak lebih kecil dari 0,2, juga tidak lebih besar dari 0,8. Jika terlalu besar atau terlalu tinggi, maka harus melakukan pengenceran. Bisa pengenceran 2 kali, pengenceran 5 kali, 10 kali, sesuai seberapa tinggi dia. Kemudian, jika kurang dari 0,2, maka kita lakukan penambahan konsentrasi. Jadi ditambahkan sampelnya atau sampel, atau tambahkan senyawa bakunya untuk larutan standar atau larutan bakunya. Jadi memang sekarang masih dipakai prinsip ini, sebaiknya antara 0,2 sampai 0,8. Kemudian bagaimana kita menentukan konsentrasi sampel, yaitu berdasarkan nanti kita dapatkan persamaan dari kurva baku. Seperti apa mendapatkan kurva baku, seperti apa persamaannya nanti kita bahas setelah ini. Nah, ada catatan di dalam penentuan konsentrasi sampel, yaitu nilai absorbansi sampel itu harus berada di dalam rentang nilai absorbansi senyawa standar. Jadi misalnya senyawa standar yang kita buat itu diukur absorbansinya berkisar antara 0,3 sampai 0,7, maka nilai absorbansi sampel itu harus lebih besar dari 0,3, lebih kecil dari 0,7. Tidak boleh lebih kecil dari 0,3, juga tidak boleh lebih besar dari 0,7 misal, jika memang rentang kurva bakunya antara 0,3 sampai 0,7. Jadi sampel itu harus di dalam rentang itu. Jika kurang dari itu, jika kurang dari 0,3, maka harus ditambah sampelnya di dalam larutan sampel, kemudian diukur. Jika lebih dari 0,7, maka sampelnya harus diencerkan. Jadi ada dua prinsip di dalam penentuan konsentrasi sampel di dalam metode spektrofotometri VIVIS ini. Nah, baik. Nah, untuk lebih jelasnya ada contoh soal nanti akan kita kerjakan bersama sebagai contoh soal. Nah, kita punya sampel tablet cetirizine, kemudian diukur dengan metode kurva baku yang tadi kita bahas. Nah, lambda max cetirizine ini adalah sekitar 230 nanometer. Maka diukur absorbansinya dari beberapa seri larutan baku cetirizine. Nah, ini ada 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8, dan 10 ppm dengan absorbansi sekian. Nah, seri konsentrasi dan absorbansi ini yang nanti akan kita buat menjadi kurva baku dan akan diperoleh persamaannya. Kemudian kita punya 2 sampel tablet cetirizine HCl yang diukur pada 230 nanometer. Nah, ada sampel A itu diperoleh absorbansi sebesar 0,427, sampel B sebesar 0,274. Nah, seperti apa data ini kita gunakan? Sekarang kita perlu menggunakan Excel. Nah, di Excel kita masukkan tadi ini adalah konsentrasi, kemudian sebelahnya adalah absorbansi. Seperti apa? Tadi ada 2 ppm, cukup nilainya saja. Di Excel hanya memasukkan nilai, tidak boleh ada tulisan kalau di data ini. Di keterangan boleh, tapi di sini hanya boleh angka. Tadi absorbansinya adalah 0,243, masukkan 0,243. Kemudian yang kedua adalah 0,335, 0,335, kemudian 0,456, 6, kemudian 0,541, 541, dan yang 10 adalah
0,639. 639. Kemudian tadi kita ada sampel. Ada sampel A, ada juga sampel B. Sampel A tadi itu absorbansinya adalah 0,427. 0,427. Kemudian sampel B adalah 0,274. Dalam Excel ini perhatikan di laptop saya menggunakan titik untuk sebagai pengganti koma karena saya masih menggunakan defaultnya adalah bahasa Inggris. Nah, jika laptop kalian itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa standarnya, bahasa defaultnya, maka gunakan koma. Jadi perhatikan nanti ya. Karena jika benar memasukkan nilai itu atau angka itu akan mepet ke kanan atau rata kanan, sementara tulisan itu akan rata kiri. Jadi kalau kalian salah memasukkan angka, misalnya di laptop saya memasukkan dengan koma, misalnya ini saya ketik 0,427, dia akan rata kiri, berarti salah. Jadi untuk angka itu dia harus rata kanan seperti yang atas ini. Jadi harap diperhatikan. Nah, data yang kurva baku ini, kemudian kita masukkan menjadi kurvanya. Seperti apa kurvanya? Itu dengan cara insert, kemudian di bagian chart itu pilih scatter. Scatter masih kosong karena kita belum masukkan datanya, kita belum pilih datanya. Klik kanan di kotak ini, kotak kosong, klik kanan, kemudian select data. Kemudian di legend entries ini pilih add. Series name ini berarti kita boleh kasih nama kurva baku SETI reading. Terserah kalian, dikosongkan juga tidak masalah. Kemudian nilai X. Nah, di dalam pembuatan kurva baku, nilai X adalah selalu nilai konsentrasi. Maka memasukkan nilai X itu, klik tanda panah ke atas ini, kemudian kita blok nilai konsentrasi tanpa namanya, jadi hanya angka-angkanya. Bisa pencet tanda panah ke bawah ini atau enter juga bisa. Sudah masuk. Kemudian nilai Y adalah absorbansi. Juga di blok 5 sel ini, klik tanda panah bawah atau enter. Nah, sudah masuk ke 5 titiknya. Kemudian oke. Kemudian oke saja. Nah, kita sudah dapatkan kurva baku cetirizine. Nah, di bagian chart design ini kalian bisa mengganti-ganti formatnya. Ada yang menjadi biru titik putih, ada yang seperti ini, ada yang standar, ada yang sesuai kalian suka yang seperti apa. Misalnya seperti ini, saya pengen seperti ini. Nah, kelima titik ini kemudian kita mencari persamaannya. Bagaimana memunculkan persamaannya? Klik kanan di salah satu series. Misalnya titik yang tengah ini saya klik, titik sini juga bisa. Jadi yang penting di antara 5 titik ini pilih salah satu, arahkan kursor ke titik itu, kemudian klik kanan sehingga muncul dialog box seperti ini, pilih add trend line. Akan muncul dialog box samping lagi. Pilih linear, pastikan linear karena kita menggunakan persamaan garis linear. Kemudian scroll ke bawah sampai muncul ada centang di bagian display equation on chart dan display R square value on chart. Dua ini, sehingga muncullah ini. Kalau sudah, di close saja. Inilah persamaan kurva baku. Kita balik ke home, kita besarkan nilainya biar lebih kebaca. Ya, lebih kelihatan. Dan saya ubah warna menjadi merah biar lebih kelihatan. Nah, persamaan yang atas, Y sama dengan sekian X tambah sekian ini adalah persamaan kurva bakunya. Nilai di sebelum X ini disebut sebagai slope atau kemiringan. Nilai setelah tanda plus atau minus sesuai datanya nanti, ini adalah yang tanpa X ini adalah nilai intercept namanya. Jadi interceptnya yang nilai saja tanpa X, yang berdekatan dengan X itu disebut sebagai slope. Kemudian kemarin saya menyebutkan bahwa nilai R minimal, R ini adalah menunjukkan seberapa linearnya. Semakin mendekati 1 berarti semakin linear. Ini bisa kita lihat hampir semua titik itu berada pada garis, berarti semakin mendekati garis semua berarti semakin mendekati 1. Nah, ini 0,9975 sudah melewati ambang batas yang saya bahas di pertemuan pekan lalu. Kalau bisa
data terbaiknya R kuadrat itu lebih dari 0,95. Semakin mendekati 1 semakin baik. Nah, ini R kuadratnya sudah mendekati 1, berarti sudah cukup baik. Nah, seperti apa persamaan ini kita pakai dalam menentukan konsentrasi sampel A punya absorbansi sekian, berapakah konsentrasinya? Maka kita masukkan di Excel ini. Caranya adalah ketik sama dengan, Excel itu kalau memasukkan rumus ketik sama dengan, kemudian tanda kurung, masukkan nilai absorbansi dari sampel itu. Berarti sampel A adalah 0,427 gitu ya. Kemudian dikurangi, selalu dikurangi nilai intercept, berarti 0,1434 dari persamaan baku. Kemudian dibagi dengan slope-nya, nilai yang sebelum X, berarti 0,0499. Enter. Nah, sudah masuk. Kemudian yang sampel B juga kita masukkan, berarti 0,274 absorbansinya dikurangi nilai intercept 0,1434 tutup kurung, kemudian garis miring atau dibagi di dalam Excel, bagi slope-nya 0,0499 di enter. Nah, ini bisa kita kecilkan desimalnya dengan cara panah kanan ini. Kanan itu mengecilkan desimal, kita pakai dua desimal saja. Nah, berarti berdasarkan absorbansi dari sampel A, maka disimpulkan konsentrasi cetirizine di sampel A adalah sebesar 5,68 ppm. Karena tadi kita konsentrasinya adalah dalam konsentrasi ppm, maka kesimpulannya adalah sampel A memiliki konsentrasi cetirizine sebesar 5,68 ppm. Sementara sampel B itu memiliki nilai konsentrasi sebesar 2,62 ppm. Begitu ya. Inilah cara menggunakan metode spektrofotometri VIVIS dalam menentukan konsentrasi sampel. Dalam hal ini adalah tablet cetirizine. Jadi kesimpulannya adalah sampel A sebesar 5,68 ppm cetirizine-nya, sampel B 2,62. Jadi silakan kalian ulangi metode cara ini dalam Excel agar nanti lebih terlatih. Nah, ini contoh soal. Nah, ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Nah, tugas ini silakan buat kelompok 5 orang seperti kemarin, maksimal 5 orang. Kerjakan tugas ini. Tipe datanya sama, mirip, tapi hanya berbeda sampel, tabletnya vitamin C di tugasnya nanti. Menggunakan metode kurva baku juga, lambda max-nya berbeda karena beda senyawa ya. Jangan lupa beda senyawa itu lambda max-nya biasanya berbeda. Yaitu sekitar pada panjang gelombang 266 nanometer. Kemudian diukur seri elektron bakunya seperti ini 0,5 sampai 2,5 ppm dengan absorbansi sekian. Ada 3 sampel tablet vitamin C-nya. Juga diukur pada 266 nanometer, diperoleh absorbansi sampel A sebesar 0,507, sampel B 0,619 dan sampel C 0,892. Nah, jangan lupa tadi prinsipnya adalah sampel itu harus masuk dalam range absorbansi dari kurva baku. Nah, jadi perhatikan apakah bisa langsung diukur semua sampel ini. Nah, jika ada yang tidak bisa, jelaskan kenapa di tugasnya nanti kalian jelaskan, diuraikan kenapa tidak bisa langsung digunakan data sampel ini. Jika ada yang tidak bisa, jelaskan sampel mana yang tidak bisa, kemudian apa tindak lanjutnya sehingga bisa diukur. Jadi kita tidak boleh berhenti ketika ternyata kesimpulan awalnya tidak bisa, maka harus diapakan sampel itu, kemudian baru diukur. Nah, perlu diapakannya itu perlu kalian jelaskan di jawaban tugas ini. Jadi silakan buat kurva baku dari larutan standar ini, kemudian juga kalian simpulkan. Jadi di copy gitu ya, copy kurva bakunya, kemudian kalian simpulkan seberapa baik R kuadratnya, apakah dia linear atau tidak, kemudian tadi sudah saya jelaskan di awal, kemudian berapa nilai slope-nya atau kemiringannya berdasarkan persamaan yang diperoleh, dan berapa nilai intercept-nya. Jadi di persamaan itu ada nilai slope dan intercept, dan ada nilai linearitasnya. Apakah sudah baik atau belum baik nilai linearitasnya sesuai dengan hasil yang sudah kalian peroleh.
Baik, itu untuk pertemuan hari ini. Semoga setelah UTS nanti, setelah libur lebaran, insya Allah kita akan lanjut ke metode spektrofotometer serapan atom. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya itu mengganti presensi ya. Nanti saya buatkan tempat pengumpulan tugas di Google Classroom masing-masing. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.